Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi konsep dasar media pembelajaran ICT, mata kuliah media pembelajaran SD berbasis ICT, dosen pengaku Bapak Dr. Arman, Magister Pendidikan. Pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari pengajar ke peserta didik. Kemudian model komunikasi dalam pembelajaran. Itu ada beberapa, yaitu pertama sender itu pengirim, guru atau media yang mengirim pesan. Channel itu saluran. Media pembelajaran yang digunakan seperti buku, gambar, atau teknologi ICT. Receiver itu penerima. Siswa yang menerima dan memahami pesan. Feedback, umpan balik, respon siswa terhadap pesan yang diterima. Noise, gangguan. Gangguan ini kayak hambatan yang bisa mengganggu komunikasi seperti gangguan teknis atau kurangnya perhatian siswa. Kemudian contoh media pembelajaran. Pada gambar di atas ini gambar gajah dalam slide yang menunjukkan penggunaan media visual untuk menyampaikan informasi tentang hewan mamalia terbesar. Kemudian model konseptual informasi dan instruksi. Proses pembelajaran melibatkan pengolahan informasi dari sumber, guru atau media ke siswa melalui instruksi yang sistematis. Konsep dasar media pembelajaran dapat dijelaskan dengan melihat dua diagram dalam gambar. Yang pertama, model konseptual informasi dan instruksi. Diagram pertama menggambarkan bagaimana informasi diproses dalam pembelajaran. Kemudian penggunaan informasi atau information user itu sumber informasi bisa guru, buku, atau media lain. Informasi, information, data atau materi yang akan disampaikan kepada pembelajar. Pembelajar itu menerima informasi dan mengolahnya menjadi pengetahuan. Instruktur atau instruktor bertindak sebagai penghubung, memberikan penjelasan tambahan dan membimbing proses pembelajaran. Program instruksional itu proses yang dirancang untuk memastikan informasi dipahami oleh pembelajar. Yang kedua, model implementasi instruksional. Diagram kedua menunjukkan bagaimana pembelajaran diimplementasikan secara sistematis. Input, sumber daya seperti modal, tenaga kerja, dan bahan ajar. Perancangan instruksional, penyusun materi dan metode pembelajaran. Pelaksanaan instruksional itu instruksional implementasi kegiatan pembelajaran seperti penyampaian materi, aktivitas peserta didik, dan interaksi. Evaluasi instruksional, instruksional evaluation, penilaian aktivitas pembelajaran. Output itu hasil pembelajaran berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang telah dikuasai. Kemudian tujuan dan fungsi media pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Pertama, tujuan pemanfaatan media pembelajaran. Media pembelajaran digunakan untuk mempermudah pemahaman dengan menyampaikan materi secara visual dan tidak hanya verbal. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan inders. Menarik perhatian dan meningkatkan semangat belajar siswa. Meningkatkan interaksi siswa dengan lingkungan nyata. Memungkinkan siswa belajar sesuai kemampuan dan minatnya. Dia menyamakan pengalaman dan pemahaman antar siswa. Yang kedua, kedudukan dan fungsi media pembelajaran. Yang pertama, media pembelajaran berfungsi untuk memberikan informasi tentang tujuan pembelajaran, kemudian motivasi dan mengarahkan waktu dalam belajar, terus menyediakan informasi tambahan yang membantu pemahaman, serta mendorong diskusi dan interaksi di kelas, mengontrol dan mengevaluasi aktivitas siswa, menyediakan simulasi dan pengalaman belajar yang lebih nyata. Kemudian mendukung administrasi serta penelitian dan pengembangan dalam pendidikan. Penjelasan konsep dasar media pembelajaran berdasarkan gambar di atas. Yang pertama, gain attention, menarik perhatian, di mana media seperti gambar,
video atau simulasi digunakan untuk menarik minat siswa. Yang kedua, inform learner of objective, itu menjelaskan tujuan pembelajaran. Media membantu menjelaskan apa yang akan dipelajari, tujuan yang harus dicapai. Uh, stimulate recall of prior learning, menghubungkan media pengetahuan sebelumnya, di mana penggunaan peta konsep, diagram, atau kuis awal untuk mengaktifkan pengetahuan sebelumnya. Yang keempat, present content, menyajikan materi. Media seperti video atau modul interaktif digunakan untuk menyampaikan informasi. Yang kelima, provides guidance, memberikan panduan. Media interaktif seperti tutorial atau infografis membantu siswa memahami materi lebih baik. Yang keenam, performance, latihan atau praktek, yaitu simulasi latihan soal atau eksperimen virtual digunakan untuk melatih keterampilan siswa. Yang ketujuh, provide feedback, memberikan umpan balik, di mana media digital seperti kuis otomatis dapat memberikan umpan balik instan kepada siswa. 8. Assess performance, menilai kemampuan siswa. Tes berbasis komputer atau portofolio digital membantu menilai pemahaman siswa. Enhance retention and transfer, uh, enhance retention and transfer, meningkatkan retensi dan penerapan di dunia nyata, seperti studi kasus, video dokumenter, atau diskusi online, membantu siswa mengaplikasikan ilmu dalam kehidupan nyata. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada perkataan yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.